Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo, tentunya masih di podcast kesayangan kita, yaitu podcast lensa kita. Di episode kali ini kita sudah memasuki bulan April, di mana bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita akan memasuki bulan-bulan yang penuh dengan makna, di mana masa-masa prapaskah dan menjelang Paskah. Kita akan menghayati minggu-minggu prapaskah yang sudah dimulai beberapa minggu ini. Nah, di episode kali ini kita juga akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang sudah hadir di studio podcast lensa kita. Beliau adalah jemaat GKMI Solo. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Selamat datang Pak Broto. Selamat datang. Iya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Sehat ya Pak ya? Oke. Terima kasih sudah menghadiri undangan dari podcast lensa kita. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa bulan ini kita sudah memasuki masa raya Paskah. Nah, bagi Pak Broto, kita sebagai orang percaya, orang yang mengikuti Tuhan, di minggu-minggu prapaskah ini kira-kira secara pribadi Pak punya persiapan khusus yang dilakukan atau ya biasa saja gitu, atau gimana Pak? Ya, kalau kita masuk dalam prapaskah dengan dia ke Paskah, itu kan adalah merupakan ujian tahapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan sejauh mana. Karena apa? Minggu sengsara itu kita tidak perlu akan Paskah baru kita sibuk. Harusnya dari awal tuh kita percaya Tuhan Yesus karena pengorbanan Tuhan. Tuhan itu sudah menyerahkan kaki dan tangannya, bahkan nyawanya, darah dan semuanya deh tercurah. Itu kan untuk kita. Betul. Jadi kalau saya Paskah itu sebagai kedewasaan iman kita. Jadi kita tidak perlu menyiapkan hal-hal khusus lain dengan anak sekolah minggu. Itu memang ya. Betul ya. Anak sekolah minggu atau nanti untuk menjelang Natal ya. Tapi kalau Paskah itu kan uji kita, kedewasaan iman kita. Begitu besar Tuhan itu untuk menyelamatkan kita. Itu bagaimana kita meresponi ini? Nah, itu ya. Jadi memang secara khusus ya nggak ada persiapan, dan kan memang setiap hari harusnya kita meresponi kasih Tuhan itu Pak ya. Betul. Jadi nggak harus masa-masa prapaskah gitu. Betul. Tetapi paling tidak ini sebagai tahun liturgi gereja ya kita harus ikut kemudian kita ikut berpartisipasi secara gereja, secara rohani, secara spiritual. Ya, liturgi kita harus mengikuti. Betul, setuju. Tapi untuk kita pribadi itu sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, ya dari situ kita setiap detik harus mengimani itu. Ya, menghayati pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, ini menarik. Jadi bukan hanya di masa-masa prapaskah, tapi harusnya setiap hari ya Pak. Iya. Oke. Lalu gini Pak, selain kita juga menghayati di minggu-minggu prapaskah, kita ini hidup di negara yang kita tahu bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita itu juga berkeyakinan lain, gitu ya. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha dan lain sebagainya. Dan mayoritas di tetangga-tetangga kita, bahkan di lingkungan kerja kita adalah saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Nah, kebetulan nih di bulan April ini saudara-saudara kita yang berkeyakinan Muslim, mereka juga sedang memasuki ibadah puasa, gitu ya. Nah, kira-kira seberapa pentingkah kita kemudian kita menghargai mereka, menghormati mereka, kita punya toleransi, satu sisi kita punya iman sendiri, mereka punya iman sendiri, tapi dalam sisi yang lain kita harus hidup bersama. Nah, gimana Pak kira-kira Pak? Iya, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, itu kita harus meyakini seyakin-yakinnya, dan kita harus istilahnya fanatik. Maksudnya Pak? Fanatik kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita sudah keluar ke masyarakat, kita tidak boleh fanatik dan egois.
Karena terjemahannya lain. Ya. Fanatik kita untuk pribadi dengan Tuhan, tapi kalau udah keluar kita nggak boleh egois dengan apa yang kita yakini. Iya. Karena kita hidup di masyarakat. Dengan Tuhan mengajarkan kita untuk jadi garam dan terang dunia. Betul, setuju. Kalau kita fanatik, pasti apa yang kita contohkan ke mereka, pasti mereka tidak terima. Nah, ini menarik. Fanatiknya menurut Pak Broto itu ada dua versi ya. Iya. Kita harus fanatik secara pribadi kita dengan Tuhan. Iya. Keyakinan itu kita fanatiki, artinya itu kita pegang teguh gitu kan. Iya. Tetapi begitu kita keluar bertemu dengan saudara-saudara orang-orang yang berkeyakinan lain, kita nggak boleh kemudian mempertahankan kefanatikan kita yang kemudian membuat hubungan kita menjadi semakin renggang. Betul. Gitu, Pak, ya. Jadi kalau kita keluar mempertahankan kefanatikan dan idealis kita, Iya. pasti kita tidak diterima. Sedangkan kita bisa menarik orang ke keyakinan kita, harusnya kita memberi contoh. Itu contoh yang baik. Jadi kita bisa diterima di mana saja. Iya. Jadi yang penting adalah kita kuat secara iman, secara pribadi, kemudian bertoleransi dengan orang-orang lain, saudara-saudara, teman-teman kerja yang berkeyakinan lain dan menghargai mereka. Apalagi mereka juga sedang menjalankan ibadah yang setahun sekali ya. Itu mereka juga mungkin sudah persiapan dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali. Nah, Pak Broto, di dunia pekerjaan itu kan juga ada relasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Adakah pengalaman dari Pak Broto yang kemudian itu dapat menjadi satu contoh untuk saling menghargai? Gimana Pak? Ya, puji Tuhan, saya dalam 10 tahun terakhir ini jabatan saya sebagai humas di perusahaan tambang nikel. Itu di Sulawesi Tengah sana. Di sana komunitasnya itu banyak non muslimnya. Oh gitu. Kalau saya dipercaya sebagai humas, maka saya bisa bergerak lebih luas untuk menjembatani mereka dengan perusahaan. Jadi kesempatan bagi saya, tidak semua orang ada kesempatan bagi saya. Saya juga di sana ngatur CSR-nya. Gitu. Jadi saya kalau pas ini menjelang puasa, itu saya perintahkan teman-teman untuk bangun, untuk ngecat masjid. Terus di masjid ada atapnya yang udah nggak bagus, kita ganti seng. Kalau sana kan atapnya seng. Terus nanti kalau pas hari kurban, kita kasih di pedesa itu kasih kambing, ada yang sapi, tergantung kebanyakan itu. Gitu. Itu dari perusahaan ya Pak? Iya. Wah, menarik sekali. Apalagi posisi Pak Broto sebagai humas, sebagai ujung tombak ya. Ujung tombak dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman yang unik Pak, yang pernah dialami Pak? Oh banyak. Contohnya begini, kan tidak semua orang niat baik kita diterima dengan baik. Betul. Karena dia mikirnya, oh ini Pak Broto bukan kelompok kita. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Pasti nanti jangan-jangan Pak Broto ada apa-apanya. Gitu. Untuk menerangkan bahwa kita tidak ada apa-apanya bahwa kita murni di situ, itu kan kita harus kesabaran kita. Kesabaran kita. Karena Tuhan mengajar kita kan sabar. Betul, setuju. Dengan kasih. Lambat laun akhirnya dia juga terima. Jadi pernah sempat ditolak, dicurigai gimana Pak? Ya itu, ditolak dan dicurigai. Tapi nggak patah semangat ya? Oh, enggak. Oke. Nah ini pengalaman yang menarik. Berarti ini sudah persiapan Pak ya? Ini kan mungkin 1-2 minggu lagi sudah puasa. Sudah saya instruksikan kemarin teman-teman yang di sana. Kalau ini saya lagi cuti. Ini sudah bergerak. Sudah. Keren. Ya, jadi menariknya bahwa sekalipun di tempat bekerja, tetapi tetap bisa membawa kasih, membawa nilai-nilai perdamaian itu ya Pak ya. Karena ini, kalau saya keluar daerah, saya biar bisa diterima masyarakat yang saya tuju, itu saya cuma mengandalkan kasih. Kalau kurang tidak ada kasih, pasti orang tidak suka. Betul, setuju. Pasti tidak terima keberadaan kita. Tapi kalau kita punya kasih, punya kesabaran, di mana tempat pun pasti welcome. Tapi gini Pak, pernah nggak kemudian ada pengalaman yang itu dimanfaatkan oleh orang?
Pernah nggak Pak? Ada. Ada. Hanya orang banyak ya? Banyak, namanya orang banyak. Jadi karena jabatan saya, jadi ada seorang yang sampai ke kepala daerah tingkat 2 di sana, bupati, mengatasnamakan saya. Itu bukan sekali 2 kali. Oh gitu ya? Iya. Berarti terkenal loh nama Pak Broto di sana? Bukan terkenal, cuma dikenal orang. Oh dikenal. Ya, nah, karena saya tamu itu semua, dari pusat sampai daerah, pasti ujung tombaknya kan saya. Oh, dari gitu. gubernur turun pun, dari bupati turun pun, saya yang harus menghadapi. Wah, keren sekali ya. Berarti berelasi dari masyarakat bawah sampai ke pejabat. Ya. Sebelum di Sulawesi di tempat lain atau memang dari dulu bertugas di sana Pak? Oh enggak, saya lama di grupnya MNC. Apa itu Pak? Grup MNC. Oh Ya, iya. saya di sana 23 tahun. Saya pertama masuk di divisi kontraktor, di registrasi saham, ke asuransi. Oh gitu ya? Ya. Jadi memang berelasi dengan orang-orang terus ya? Ya kebetulan dengan ada yang pekerjaan yang saya emban, dan saya bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dan itu kesempatan ya Pak? Iya. Kesempatan menebarkan tadi nilai-nilai kasih yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Itu menarik sekali. Di tengah-tengah kehidupan kita yang beraneka ragam budaya, bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya, beraneka ragam budaya, beraneka ragam kepercayaan. Tentunya saling menghormati itu adalah hal yang harus ya Pak. Iya. Nah, mutlak. Nah itu harga mati gitu ya. Kalau kita mau tercipta suatu kondisi yang damai, kondisi yang baik, ya harus saling menghormati. Nah ternyata Tuhan juga menghendaki kita demikian. Bukan hanya mengasihi, tetapi juga menghormati. Nah saya akan membacakan di dalam surat 1 Petrus, di dalam surat 1 Petrus ayat 1 Petrus 2, maaf. Dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, kalau dari firman Tuhan ini bukan hanya satu aja, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, menghormati raja. Menghormati raja itu mungkin kalau konteks kita ya pemerintah ya Pak. Nah, kalau responnya Pak Broto dari ayat ini gimana Pak? Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti kepengen dihormati. Setuju. Siapapun. Setuju Pak. Nah, kita juga harus ingat pepatah orang Jawa bilang, ajining diri gumantung obaing lati. Ajining diri gumantung obaing lati. Ya. Jadi kita dihormati dan tidaknya kita dari orang lain tergantung ucapan kita. Oh gitu. Jadi dalam era milenial sekarang ini, kalau kita salah ngomong, itu pasti kita hancur, tidak akan dihormati siapapun itu. Iya. Itu Cepat viral ya. Iya, di situ. Makanya untuk menghormati itu dari kita sendiri dulu. Bagaimana kita menghormati orang lain? Kalau kita sudah hormat ke orang lain, pasti timbal baliknya kita pun akan dihormati dan dihargai orang lain. Itu tadi, kalau ajining diri gumantung obaing lati. Kalau ucapan kita benar dan baik, pasti orang ada responnya juga baik. Menghargai kita ya. Iya. Mungkin demikian juga sebaliknya. Iya. Mungkin kayak gini ya Pak. Kalau kita sederhanakan kayak kita itu di depan cermin ya. Iya. Kalau kita marah, maka cermin juga akan memberikan respon marah. Iya. Cermin kan nggak suatu benda yang jujur kan cermin. Betul. Iya. Kita marah, dia marah, kita tersenyum, dia juga tersenyum. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita mau dihormati, lakukan dulu. Kalau kita mau dikasihi ya kasih dulu. Siapapun dia. Iya, siapapun dia. Nah, Tuhan tidak pilih-pilih harus dari golongan ini dan golongan itu. Tidak. Siapapun dia. Siapapun, iya. Posisi apapun ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau kita mengandalkan umpama jabatan kita, yang keluar itu kesombongan. Karena dalam bahasa Jawa lagi ya, karena saya kan orang Jawa, lahirkan di Jawa begini. Kalau pepatah Jawa itu mengatakan begini, ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso.
Artinya begini, kalau kita merasa bisa, seakan-akan kerjaan semua orang kita bisa menjalankan. Oh gitu. Contoh yang sederhana, kalau kita jalan-jalan ke sawah, ada petani yang sedang mencangkul. Kalau kita sombong pasti kita, cuma kayak gitu saya bisa, ya tuh? Iya. Padahal itu kan rumongso bisa. Merasa bisa ya? Ya, bukan merasa rumongso bisa dan bisa rumongso. Kalau bisa rumongso, oh ternyata beras nasi yang saya makan itu berasal dari bapak ini, dari jerih payahnya bapak ini, dari petani yang keringatnya luar bercucuran kayak begitu. Berarti kita itu merasa bisa, dan bisa merasa itu kan kelihatan sama tapi jauh artinya. Ya. Jadi kalau merasa bisa itu seolah-olah kita yang paling pandai. Ya, itu keluar kesombongan kita. Betul. Tapi kalau kita bisa merasa rumongso apa ya? Bisa merasakan apa yang dia perbuat, ya. Jadi kita menghargai orang. Gitu. Kalau kita menghargai orang, ujung-ujungnya kita juga dapat respon dari orang itu. Setuju. Akhirnya kan feedbacknya ke kita juga ya. Iya. Maka apapun tujuan kita harus kita lakukan dulu. Kita memberi contoh dulu. Gitu? Betul. Kalau kita nggak memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan kita mau kita sendiri, ya masyarakat pun akan mengajar kita dengan maunya masyarakat kan begitu. Betul. Iya, jadi lakukan dulu, jangan menuntut. Iya. Beri contoh dulu, ikhlas dulu. Nah, dan memberi dulu. Iya. Baru kita akan memperoleh responnya gitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana Pak? Kita kan beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Tentunya Tuhan juga memberi teladan tentang hidup bertoleransi. Nah, kalau mungkin sepemahaman Pak Broto, bagaimana sih Yesus meneladankan kepada kita untuk tadi menghormati atau bertoleransi kepada orang lain? Jadi banyak contoh yang Kristus ajarkan untuk kita. Jadi Tuhan Yesus itu kan telah maha kuasa. Betul. Tapi dia pun juga merendah, amat sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kita. Rendah, betul kan? Jadi kalau Tuhan aja merendah sampai tidak bisa direndahkan lagi, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan ajarkan kan begitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, seperti ajaran Tuhan Yesus, kita jadi garam dunia. Itu masakan sehebat apapun kalau tidak ada garam pasti tidak enak. Hambar. Jadi kita puji Tuhan kalau kita dikasih Tuhan pekerjaan menjadikan garam. Garam itu kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi yang Tuhan maukan ke kita itu bukan kuantitas, tapi kualitas iman kita. Jadi kalau kita punya kualitas iman yang luar biasa, maka kita pun akan sejalan dengan Tuhan. Jadi tujuan kita untuk ke surga nantinya itu lebih terbuka lebar, karena kita menekankan kualitas iman kita, bukan kualitas. Kalau kualitas mungkin yang mohon maaf aja, mungkin dari kelompok-kelompok yang lain yang penting bolonnya banyak kan gitu. Gitu. Kuantitas. Ya kuantitas, tapi bukan kualitasnya. Jadi kan orang Kristen harusnya yang ditekankan kan kualitas iman, bukan kuantitas. Iya. Oke, setuju. Nah, kemudian Pak, kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan, bagaimana kita bersikap di zaman modern sekarang ini? Sekarang ini kan ngeri sekali ya. Begitu, apalagi di era-era sosial media yang begitu nggak terbendung lagi gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana hidup kita di zaman sekarang ini, baik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, kemudian kita harus bersikap sebagai orang Kristen. Menurut Pak Broto, kira-kira gimana Pak? Kalau saya begini, orang Kristen itu jangan terlalu ikut. Kita ikutin alur dunia aja, tapi jangan hanyut. Ya kan? Iya. Kalau kita ikutin alur dunia, tapi jangan hanyut. Tapi kita harus memisahkan, cari yang ke kiri atau ke kanan. Jadi di situ orang bisa melihat. Kalau yang lain itu biar hanyut sampai ke laut, tapi kita jangan. Kita harus terselamatkan walaupun itu pegang ranting
atau pegang daun di tepian gitu. Ini nggak mudah loh Pak, mengikuti arus tapi nggak hanyut. Iya. Karena tuntutan kita kan begitu. Kalau kita ngikutin arus tapi hanyut, Sama berarti aja. sama dengan yang lain. Nah, bedanya Kristen dengan yang lain itu. Atau sebaliknya, ketika kita melawan arus justru malah dibenci orang. Iya, kan? karena arusnya terlalu besar, Iya, terlalu besar. Iya, Ya, iya. kita ikutin, tapi kita harus bisa memisahkan diri. Iya. Itu. Mungkin harus ada hal-hal yang kemudian itu menjadi prinsip dalam diri kita. Betul. Jika itu memang kaitannya dengan iman, Iya. dengan keyakinan, ya kita harus bisa Iya. berpegang kepada iman kita. Tetapi jika itu berkaitan dengan hidup bersama, Iya. kebersamaan, Ya, contoh yang toleransi, kita gitu ya. saya berikan contoh begini. Hari Minggu, Ah, kalau kita kan yakin ini harinya Tuhan, ya, ya. kita tidak boleh 100% pokoknya saya harus ke gereja. Nggak kerja. Nggak kerja, bukan gitu. Terus di kampung ada Nggak mau namanya kerja bakti. Kalau kita tidak ikut kerja bakti, Ah, terus apa tujuan ibadah kita yang sebenarnya? ya. Itu juga bukan tujuan ibadah kita yang sebenarnya. Iya, iya. Jadi kita harus ya itu ngikutin arus tapi jangan hanyut. Ya, artinya bisa membagi waktu, demikian juga ya. Iya. Jangan kemudian ibadah jadi alasan untuk tidak mengikuti kegiatan masyarakat Betul. misalnya. Ya itu kan namanya yang tadi saya sebut sebagai apa ya? Fanatik yang idealis. Ya, mungkin bisa dengan cara lain, misalnya saya nggak bisa ikut kerja bakti tapi saya ada solusi lain misalnya Ya, gitu. iya. Saya kira saudara-saudara kita juga toleransi mereka sangat tinggi Iya. gitu ya. Keren sekali. Terima kasih Pak Broto, luar biasa untuk perbincangan kita hari ini. Yang sangat saya ingat itu tadi, ajining diri, Ajining diri, gumantung obaing lati. obaing lati itu lidah ya? Lidah. Oke. Ajining diri, gumantung obaing Lati. lati. Jadi kita dihargai dan tidak dihargai orang tergantung ucapan kita. Jadi kendalikanlah ucapan kita. Jangan sampai menyinggung orang lain, menyinggung keyakinan lain, Iya. atau menyinggung siapapun juga. Betul. Sebisa mungkin kita menebarkan damai dimanapun berada. Ya. Sahabat lensa kita, menarik sekali perbincangan kita di episode kali ini, tapi sayang waktu yang membatasi kita Pak. Kita harus akhiri perbincangan kita di episode kali ini. Terima kasih Pak Broto sudah hadir di podcast lensa kita. Dari pembicaraan ini saya dapat sesuatu yang baru bagi saya. Tadi pesan yang disampaikan Pak Broto, kita itu harus fanatik dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Tetapi ketika kita hidup bermasyarakat, kita nggak boleh fanatik dengan agama kita, gitu ya. Jadi supaya kita juga bisa menghargai orang lain yang punya agama lain. Tetapi ketika kita pribadi dengan Tuhan itu harus fanatik, pegang keras. Itu yang pertama. Yang kedua ini tadi, ajining diri, gumantung obaing lati. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan lidah, mengendalikan ucapan kita, dan itu akan sangat berpengaruh dalam diri kita. Yang ketiga, kalau kita mau dihormati, maka hormatilah terlebih dahulu. Kalau kita mau dikasih, maka kasihlah lebih dahulu. Dan Tuhan sudah mengajarkan, Tuhan merendahkan diri serendah-rendahnya ya Pak ya. Bahkan nggak bisa lagi direndahkan, saking rendahnya. Itu salah satu contoh teladan yang diberikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Broto atas waktunya yang diberikan kepada kita, kepada teman-teman, sahabat-sahabat lensa kita dimanapun berada. Terima kasih juga kepada sahabat lensa kita yang sudah mengikuti episode ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang setiap 2 minggu sekali di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify lensa kita. Dan satu hal lagi, masih tetap patuhi protokol kesehatan yang masih diberlakukan karena COVID masih ada di sekitar kita. Sayangi diri kita dan sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.